Hai there, welcome to Kifka Review. Dan kali ini saya mau mereview laptop dari Acer dengan harga yang tergolong murah, tapi layarnya sudah menggunakan panel IPS. Ya, laptop ini adalah Acer Aspire Lite 14 AL14 31P C3MH. Pertama kita bahas isi paket penjualannya. Di sini ada unit laptop, charger, tas original, manual book, dan kartu garansi. Untuk garansinya, laptop ini memiliki garansi resmi 1 tahun. Kemudian laptop ini dibekali dengan Windows original, yaitu Windows 11 Home Single Language 64-bit, dan dibekali juga dengan lisensi original OHS atau Office Home and Students. Dari segi desain, menurut saya laptop ini tergolong yang modern, stylish, dan juga memiliki bezel layar yang tipis. Laptop yang saya review ini warnanya silver dan bagian layar warnanya hitam. Desain engselnya bisa terbuka hingga hampir 180 derajat. Untuk dimensinya, panjang laptop ini ada di 31,4 cm, lebarnya ada di 21,8 cm. Ketika laptop dibuka, tingginya ada di 22,4 cm, dan terakhir ketebalan dari laptop ini ada di 2 cm. Kemudian bobot laptop ini tanpa charger ada di 1,3 kg, sedangkan kalau kita bawa dengan charger beratnya menjadi 1,5 kg. Untuk chargernya sendiri, laptop ini memakai charger dengan tegangan 12 volt 3 ampere 36 watt dengan bentuk adaptor langsung yang tidak membutuhkan kabel power. Jadi chargernya ini simple dan enak dibawa kemana-mana. Lanjut untuk keyboardnya. Menurut saya feel mengetik dari laptop ini sudah terasa nyaman. Lalu keyboard ini memiliki warna hitam dengan huruf dan angkanya berwarna putih. Namun sayang sekali di keyboard ini belum memiliki backlit. Kemudian shortcut function key yang tersedia dari keyboard ini ada search, kontrol keterangan, screen mode, previous, pause, next, mute, kontrol volume, dan on off touchpad yang ada di tombol kontrol bagian kanan. Lalu di bagian sisi yang sejajar dengan keyboard ini ada lubang untuk speaker dan beberapa indikator kecil di atas keyboardnya, yaitu indikator power, indikator caps lock, dan indikator touchpad. Selanjutnya laptop ini memiliki tombol power yang berada di pojok kanan atas yang ikut ke bagian keyboardnya. Untuk touchpadnya ini sangat luas dan responsif dengan warna silver dengan bentuk single klik di tengah yang cara kerja klik kanan kirinya menggunakan sensor. Sekarang kita menuju ke sisi bagian samping dari laptop ini. Di sisi bagian kanan laptop ini ada audio jack, 2 slot USB 3.0 dan slot SDHC. Di sisi bagian kiri ada colokan charger, USB Type-C, indikator charger, port HDMI, USB 3.0 dan casing stone security slot. Kemudian sisi belakang ada pembuangan panas dari kipas yang tertutup oleh layar. Lalu di bagian casing belakang ada logo Acer. Terakhir di bagian bawah ada 4 karet penyangga, lubang ventilasi udara, dan lubang speaker. Lanjut, sekarang kita menuju ke sisi bagian layar. Di bagian atas layar ada kamera, indikator kamera, penutup kamera, dan mikrofon. Kemudian untuk ketebalan bezelnya ini sudah termasuk tipis. Di sisi samping bezelnya ada di 5 mm, bezel atas ada di 8 mm, dan bezel bawah ada di 13 mm. Untuk layarnya sendiri, laptop ini menggunakan layar IPS dengan ukuran 14 inch yang resolusinya ada di 1920x1200 atau biasa disebut resolusi WUXGA dengan frekuensi atau frame rate-nya ada di 60 Hz dan bit depth-nya ada di 8 bit. Lanjut ke sektor performa. Laptop ini dibekali dengan prosesor Intel Celeron N100 generasi N Alder Lake dengan fabrikasi Intel 7 10 nanometer. Jumlah core-nya ada 4 dan thread-nya ada 4. Untuk kecepatan dasarnya ada di 800 MHz dengan turbo boost mencapai 3,40 GHz. Untuk RAM-nya, laptop ini menggunakan RAM 8GB DDR5 dengan kecepatan di 4800 MT per second single channel. Dari segi grafik, laptop ini memakai integrated graphic dari prosesornya yaitu Intel UHD Graphic yang kecepatannya mencapai 750 MHz mendukung OpenCL, Direct Compute, DirectML, Vulkan, dan OpenGL 4.6. Untuk storage-nya, laptop ini menggunakan NVMe dari SCY yang memiliki kapasitas 256 GB dan hasil pengetesan yang kami dapat, NVMe ini kecepatan read-nya mencapai 1976 MB per second dan kecepatan write-nya mencapai 1343 MB per second. Untuk Wi-Fi-nya, laptop ini menggunakan Intel Wireless AC 9560 160 MHz. Lalu opsi upgrade atau penggantiannya yaitu slot RAM ada 1 dan slot M.2 NVMe ada 1. Slot tersebut tidak tanam alias bisa diganti atau diupgrade.
Namun untuk slot WiFi-nya ini tanam dan laptop ini tidak ada slot untuk harddisk SATA. Kemudian laptop ini menggunakan sistem pendingin berupa satu kipas dan satu heat pipe. Dan untuk suara yang dihasilkan dari kipas ini ketika kita main game GTA 5 ini masih terdengar tipis-tipis, kira-kira seperti ini. Sekarang kita menuju ke bagian pengetesan dan pertama kita tes dulu untuk bagian layarnya. Karena laptop ini menggunakan layar dengan panel IPS, jadi menurut saya untuk output yang ditampilkan layar ini sudah termasuk jernih. Dan kita cek dengan video 4K kurang lebih hasilnya seperti yang kami tampilkan di layar. Lanjut di bagian audionya, menurut saya untuk treble dari laptop ini sudah termasuk bagus dan untuk bassnya ini tergolong yang standar saja dan untuk volume yang dihasilkan dari laptop ini sudah termasuk lantang. Sebagai contoh kira-kira hasilnya seperti ini. Sekarang kita ke bagian kamera. Laptop ini menggunakan kamera dengan resolusi 1920x1080 pixel dengan perekaman maksimal di 30 fps. Untuk hasil contohnya seperti ini. Halo, ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera dari laptop Acer Aspirelight 14 AL1431P C3MH. Ya, ini saya rekam langsung menggunakan mikrofon dari laptopnya tanpa menggunakan mikrofon tambahan. Gimana? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau saya aktifkan untuk kebisingannya sekarang, apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Apakah suara motor-motor lewat juga terdengar? Halo, tes. Terima kasih. Lanjut kita menuju ke bagian pengetesan performa dan kita tes laptop ini menggunakan heavy load selama 10 menit. Kita mendapatkan kecepatan maksimal prosesor ada di 3392 MHz dengan suhu prosesor maksimal ada di 77 derajat Celcius dan untuk suhu storage maksimal kita mendapat 54 derajat Celcius. Kalau kita cek dari sensor suhu, prosesor dari laptop ini termasuk dingin dan untuk NVMe-nya ini tergolong yang limitasi suhunya cukup tinggi. Kemudian untuk tes performa sintetis, kita menggunakan Passmark dengan cuplikan render 3D DirectX 12 dengan resolusi 1920x1080 pixel, kita mendapatkan average FPS di 10 fps. Dan hasil performa sintetis yang kita dapatkan menggunakan Passmark bisa kalian cek sendiri di Excel yang sudah kami tampilkan di layar. Lanjut untuk hasil tes gamingnya. Pertama kita tes laptop ini menggunakan PES 2019, namun sayang sekali entah karena apa kita gagal menjalankan game tersebut. Lanjut saja ke game yang kedua yaitu Genshin Impact. Dengan settingan grafik low, laptop ini mendapatkan average FPS di 25 fps. Untuk RX Street dengan settingan grafik low, laptop ini mendapatkan average FPS 16 fps. Terakhir kita tes menggunakan game GTA 5 dengan settingan grafik low, laptop ini mendapatkan average FPS 23 fps. Dan untuk hasil rangkuman tes gamenya bisa kalian cek di layar. Di sini kita sekaligus cek untuk suhu main game GTA 5 selama 10 menit. Bagian terpanas ada di bagian atas keyboard dengan suhu mencapai 42,1 derajat Celcius dan bagian keyboard suhunya ada di 38,7 derajat Celcius. Untuk tes booting laptop, dari awal kita menyalakan laptop sampai masuk ke Windows itu kira-kira butuh waktu 14 detik. Kemudian untuk baterainya, laptop ini menggunakan baterai berkapasitas 45.600 mAh dan setelah kita tes untuk menampilkan YouTube selama 30 menit, baterai laptop ini berkurang 10%. Lalu kita tes menggunakan heavy load selama 10 menit, baterai laptop ini berkurang 10% juga. Kesimpulannya, laptop ini cocok untuk pengguna harian, pekerja kantoran, siswa SMP atau SMA, guru, staf administrasi dengan penggunaan ringan yang butuh laptop fungsional dengan performa yang aman dan tidak lemot. Untuk kelebihan dari laptop ini yaitu layarnya sudah menggunakan panel IPS dengan resolusi WUXGA, webcamnya sudah FHD dan startupnya cepat hanya di 14 detikan saja. Kemudian untuk hal yang perlu diperhatikan dari laptop ini yaitu keyboardnya belum backlit, WiFi-nya tanam dan tidak ada slot harddisk SATA.
Untuk harga pertanggal video ini diupload kita sertakan di deskripsi. Oke, sekian review dari saya. Jika ada pertanyaan atau kalian punya pendapat pribadi mengenai laptop ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Thank you for watching, semoga bermanfaat and see you, bye bye. Laptop Celeron dengan harga yang tergolong murah, tapi layarnya sudah menggunakan layar dengan panel IPS. Keren sih ini.